Ini sesungguhnya merupakan kelanjutan daripada apa yang saya sampaikan kemarin. Alangkah indahnya kalau saudara bisa mengikuti atau mengulang tentang apa yang saya sampaikan kemarin untuk bisa memahami, mengerti apa yang akan saya bagikan pada hari ini. Dan sebelum kita bersama-sama mendengar firman Tuhan, sekali lagi kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Hamba boleh menyambung apa yang perlu untuk dibagikan buat jemaat di tempat ini. Dan biarlah kembali roh-Mu ambil alih otoritas dalam hati dan pikiran setiap kami, sehingga kebenaran akan mengubah pikiran kami, mengubah hidup kami, dan mengubah masa depan kami terjadi untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Kemarin saya berbicara tentang perhentian. Perhentian untuk tubuh dan jiwa kita. Hari ini saya hanya membahas satu bagian yang terakhir, yaitu perhentian untuk roh, spirit kita. Ada hal yang perlu untuk saya bagikan buat semua yang ada di wadah gereja ini, supaya kita mengerti dan memahami sehingga lebih serius, lebih sungguh-sungguh di dalam kita melayani dan mengasihi Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia memang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kalau kemarin tubuh itu berdasar debu, tanah liat akan kembali kepada debu, tapi roh ini adalah hembusan nafas Allah. Di mana Allah memberikan nafasnya untuk membuat manusia hidup. Dan itulah yang disebut dengan roh manusia. Saudara, saya tidak membahas lebih dalam lagi akan hal spirit tentang perkara ini. Tetapi yang saya ingin ajak untuk saudara bersama-sama merenungkan, apakah kita hari-hari ini sedang menyadari bahwa sebetulnya roh kita ini sedang membutuhkan tempat perhentian. Sedang membutuhkan perawatan, ya. Sedang membutuhkan nutrisi yang terbaik untuk menjaga supaya roh kita ini sehat. Kalau kita nggak mengerti, kita nggak memahami, ya kita nggak akan lakukan apa-apa. Pasti kita nggak lakukan apa-apa. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang saya bagikan supaya saudara coba jujur lihat diri masing-masing. Adakah damai sejahtera itu hilang dalam hidup kita? Sukacita rasanya sedang tercuri dari kehidupan kita. Itu membuat kita jadi nggak punya iman, nggak punya pengharapan, kita nggak punya kasih. Kenapa? Karena roh kita sedang terputus dengan roh Allah, atau roh kita sedang menjauh daripada roh Allah. Ini yang membuat kita jadi nggak punya gairah untuk mencari Tuhan. Kita nggak punya gairah untuk melayani Tuhan. Kita jadi monoton walaupun kita sebagai pelayan jemaat. Kita nggak punya juga gairah yang sama untuk melayani sesama manusia. Kalau roh kita hidup, roh kita sehat, pasti akan ada satu kerinduan dalam hati kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ini contoh yang perlu untuk kita temukan, hanya kejujuran yang akan membuat kita ini terbuka untuk terima kebenaran hari ini. Kalau saudara merasa nggak memerlukan itu semua, saya rasa nggak ada artinya saudara dengar, karena semua sudah ada dalam diri saudara. Tapi bagi yang sekarang ini merasakan kondisimu seperti itu, jawabannya cuma satu, jalan keluarnya adalah rindukan hadirat Tuhan. Orang yang spiritnya sedang membutuhkan tempat perhentian, itu hanya membutuhkan hadirat Tuhan. Yesaya 55 ayat 6 katakan, carilah Tuhan
selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Yohanes 4 ayat 23 katakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Kalau kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran, maka kita harus mengacu kepada firman Allah. Kita nggak boleh keluar dari sana. Dan kalau kita menyembah Allah yang roh adanya dengan roh kita, maka kita menggunakan yang namanya bahasa roh. Ini menjadi satu hal yang dikatakan doktrin daripada gereja Bethel Indonesia. Pada waktu kita berbahasa roh, saya ingin mengajak saudara untuk melihat akan kebenaran firman Tuhan ini. 1 Korintus 14 ayat yang ke-14. Sebab jika aku berdoa dengan roh bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku. Aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Akal budi itu kalau saudara bisa menggunakan bahasa Indonesia, ya pakai bahasa Indonesia. Saudara pintar pakai bahasa Rusia, pakailah bahasa Rusia. Itu akal budi. Tapi kalau kita berbahasa roh, nah, disinilah perlu untuk kita memahami dan mengerti. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi kalau kita mengalami kondisi roh kita sedang membutuhkan tempat perhentian, maka kita berbahasa roh. Karena Allah kita roh dan kita perlu menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan hadirat Tuhan itu hanya bisa dirasakan tidak dengan fisik, tapi dengan roh kita. Sehingga pada waktu kita menghampiri Bapa, kita menghampiri Allah kita, saya tahu enggak semua manusia itu punya hubungan yang dekat sama Bapaknya. Tapi buat yang punya hubungan dekat dengan Bapak di bumi, kalau Bapaknya hadir pasti rasanya tenang, bukan? Iya. Damai sejahtera itu melimpah. Begitu pula kalau kita ini berbicara dengan Bapa di surga. Perhatikan, dengan bahasa roh. Bahasa roh yang mana sebelahmu enggak tahu loh apa yang sedang kau ucapkan. Tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Karena itu merupakan hal-hal yang rahasia yang hanya diketahui oleh Allah sendiri. Tentunya dengan kita yang mendapatkan bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Ingat, membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Inilah bahasa roh yang disebut dengan bahasa Yunaninya glossolalia. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 18.
di mana dia menulis di situ, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku, Rasul Paulus, berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Rasul Paulus berbicara dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Berarti dengan orang-orang di sekitarnya, walaupun dia tidak berbicara pada manusia yang tidak mengerti apa yang dia katakan, tapi dia berbicara kepada Allah untuk membangun dirinya sendiri. Jadi ini yang perlu untuk kita mengerti pada waktu kita merindukan perhentian untuk spirit, untuk roh kita perlu berbahasa roh. Kita perlu hadiratnya. Itulah yang merupakan hal yang akan bisa memulihkan akan roh kita. Bukan dengan bahasa roh seperti yang dalam 1 Korintus 14 juga. Tapi ayatnya beda. Ayat yang ke-16. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Bukan itu yang kita pakai. Sekali lagi, itu bahasa rahasia yang hanya diketahui oleh Bapa. Manusia yang lain gak bisa. Ini adalah bahasa roh yang perlu untuk diketahui oleh orang lain. Ayat 19. Dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti dan untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Orang Hongkong bilang muyung, tidak ada artinya. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Saya lebih suka menggunakan kata menafsirkannya, bukan menerjemahkan. Karena sesungguhnya kita menafsirkan. Ya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, berarti kan, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat, dalam kelompok orang banyak. Dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Dengan kata lain, berbahasa roh. Kalau banyak orang gak ngerti, banyak orang di sekitar gak mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, mending ya, pada dirinya sendiri dan kepada Allah. Jadi ada bahasa roh yang untuk diri sendiri dan kepada Allah, ada bahasa roh yang untuk jemaat, untuk membangun yang lain. Yang kepada jemaat dan membangun ini namanya karisma. Yang tadi adalah glosolalia. Ini juga nggak sama dengan apa yang terjadi di kamar loteng. Itu adalah kedaulatan Allah yang dahsyat yang dinyatakan pada waktu murid-murid Yesus bersama orang-orang percaya pada waktu itu bersama-sama menunggu di kamar loteng. Bahkan disertai dengan kuasa Allah yang dinyatakan melalui bunyi tiupan angin keras, lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing, dan mereka penuh dengan Roh Kudus seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Dan kemudian mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu. Di sini kita menemukan ada lagi bahasa yang diberikan oleh roh kepada mereka yang di kamar loteng. Bedanya ini adalah bahasa roh yang diberikan kepada mereka, para murid-murid orang percaya ini, adalah untuk berkata-kata dengan bahasa roh yang membuat orang-orang pada waktu itu di Yerusalem, padahal ada yang dari Partia, ada dari Media, ada Elam, ada penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kirene, pendatang dari Roma. Mereka yang melihat orang-orang yang dari Galilea ini, waktu mendapatkan bahasa roh di Kisah Para Rasul pasal 2 ini,
Mereka ngerti. Ini beda lagi, saudara. Ingat, kita berbahasa roh. Kembali lagi. Seperti pada 1 Korintus 14 ayat 2. Seperti pada 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Yaitu, kita bukan berkata-kata kepada manusia. Bahasa roh yang kita pakai itu bukan untuk berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah dengan bahasa rahasia, dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia, tapi untuk membangun dirinya sendiri, bukan membangun jemaat. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang dalam pelaksanaan di lapangan, saya harus jujur ngakui, ada hal-hal yang perlu untuk diluruskan. Tapi bukan berarti gembala atau guru mengajarnya begitu, tidak. Contohnya, ada yang mencoba untuk tiru-tiru. Saudara pikir bahasa roh bisa tiru-tiru? Kalau nggak percaya boleh saudara rekam, bawa pulang. Saya percaya saudara boleh bawa pulang rekaman itu. Saudara boleh mengucapkan kalimat perkataan yang sama, tapi endingnya pasti nggak sama. Nanti saudara akan lihat bedanya. Ada sesuatu yang berbeda. Saya harus ngomong secara terus terang, bahwa dengan tiru-tiru nggak bisa. Bahkan saya berkata, jangan. Kenapa? Kalau saudara belum mendapatkan bahasa roh, saudara ngerti bahwa kita berbahasa roh itu kita menghampiri Allah yang hidup. Orang Jawa bilang konangan, tahu konangan? Ketahuan, ketangkap basah. Allah pasti ngelihat, ini bahasa apa? Jelas itu bukan bahasa roh. Kalau kita berbohong kepada Allah dengan bahasa roh yang tiru-tiru, kita berbohong pada Allah. Siapakah Bapak segala pendusta? Saya harus katakan pada hari ini, kalau seandainya ada yang salah menangkap supaya kelihatan rohani, supaya kelihatannya levelnya lebih tinggi, bisa berbahasa roh, maka saudara melakukan itu. Padahal itu saudara cuma ikut-ikutan, cuma tiru-tiru. Saya katakan segera stop. Jangan teruskan. Terus bagaimana aku? Sementara aku di gereja, yang lainnya bahasa roh, kiri kanan depan belakang, aku belum dapat. Itu berarti saudara sedang mengasihani diri sendiri. Kebenaranlah yang harus memerdekakan saudara. Ingat, di dalam Lukas pasal 3 ayat 16, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, ini adalah Yohanes Pembaptis, saudara. Aku membaptis kamu dengan air. Tapi ia, siapakah ia? Yesus, yang lebih berkuasa daripadaku, akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku gak layak. Ia, Yesus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ingat, Yesus yang membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ini kedaulatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saudara belum mendapatkannya, minta kepada Yesus. Kalau belum diberi, kenapa malu? Jangan gengsi. Saudara, mungkin saking gengsinya setiap KKR, setiap ada hamba Tuhan yang terkenal, begitu altar call, wah,
maju ke depan dengan harapan supaya dibaptis dengan Roh Kudus. Ingat, yang membaptis itu adalah Tuhan Yesus. Lalu pertanyaannya, di mana peranan daripada hamba Tuhan? Memang kita akan menemukan ada hamba Tuhan yang dipakai. Pada waktu dia berdoa, pada waktu dia tumpang tangan, maka yang terjadi orang itu penuh Roh Kudus. Pada waktu itu orang itu akan mengalami dibaptis Roh Kudus dengan tanda bahasa roh. Baptis itu dari kata baptizo, di mana kita ini seperti dicelupkan seluruh tubuh itu basah. Ya. Begitu pula kalau kita sedang dibaptis Roh Kudus, maka gambaran daripada kehidupan kita yang sedang berada di dalam hadirat Roh Kudus. Saya menemukan di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 mengungkapkan akan pengertian ini. Supaya saudara dan saya jangan sampai salah menangkap. Jangan sampai berpikir ada hamba Tuhan yang hebat yang dipakai. Kalau didoakan sama dia, engkau akan dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, dapat tanda bahasa roh. Nanti dulu saudara, saya harus ngomong secara apa adanya. Yang membaptis Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Tapi perhatikan, Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang kelima ini. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat yang ke-6, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Dari dasar ayat ini, yuk kita coba renungkan. Supaya kita nggak salah menangkap, saya akan mengulang, membaca lagi dengan melengkapi bukan berarti Alkitab nggak lengkap, enggak. Tapi supaya pengertian kita lebih terarah dengan apa yang dimaksud. Dengar baik-baik. Kisah Para Rasul 19 ayat yang kelima. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dengan air oleh hambanya yang namanya Paulus di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, siapa yang menumpangkan tangan? Hamba Tuhan, Paulus. Turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Ini mengandung pengertian. Maka pada waktu Paulus menumpangkan tangan, Tuhan Yesus membaptis mereka dengan Roh Kudus melalui penumpangan tangan Paulus. Jangan salah mengerti ya. Oleh karena itu mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Dan jumlah mereka ada kira-kira 12 orang. Padahal tadi kita mendengar ayat yang berkata, buat apa berbahasa roh kalau tidak ada yang mengerti? Alangkah baiknya kalau 2 atau 3 orang yang bergantian dan perlu ada yang menafsirkannya. Tapi saya percaya pada waktu Paulus dipakai Tuhan untuk membuat terjadinya baptisan Roh Kudus menggunakan tangan daripada Paulus. Dan mereka berbahasa roh, jumlahnya 12 orang, enggak perlu penafsiran. Karena itu merupakan hal yang menjadi berkat untuk 12 orang itu, supaya mereka memiliki bahasa yang rahasia, supaya mereka memiliki bahasa yang bisa dipakai untuk berkomunikasi dengan Allah. Mereka memiliki bahasa, 12 orang ini memiliki bahasa untuk membangun
dirinya sendiri. Gak perlu orang lain untuk mengetahui apa yang mereka perkatakan. Inilah bahasa roh itu. Nah, pertanyaannya, tadi kan, lah aku ini belum bisa berbahasa roh. Apa yang harus aku lakukan? Ya janganlah memaksa Tuhan, saudara. Kita hanya bisa memohon, hampiri Tuhan. Tetapi ada hal yang saya bisa bagikan kepada saudara di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-14 tadi. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tapi akal budiku yang bisa pakai bahasa Indonesia tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Jadi kalau di dalam berbahasa roh belum bisa, pakailah akal budi. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Kita nggak bisa menyanyi memuji dalam roh, tapi kalau kita bisa berbahasa dengan akal budi, maka firman Tuhan katakan, aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jangan merasa diri minder, jangan merasa diri tidak bersifat atau kurang ilahi atau kurang rohani. No, tidak ada pengertian semua itu. Bahasa roh tidak menjamin saudara masuk surga. Bahasa roh tidak menempatkan saudara untuk memiliki level yang lebih tinggi. Bahasa roh hanya melengkapi orang untuk menghampiri Allah, membangun dirinya sendiri dengan bahasa yang rahasia. Maka kita gunakan akal budi. Naikkanlah pujian, naikkanlah mazmur, pengagungan kepada Allah. Karena firman Tuhan berkata dalam Mazmur 22 ayat yang keempat, Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saya ajak saudara untuk merenungkan sejenak. Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Tadi sebelumnya kita mendengar ayat yang berbicara tentang menyanyi dan memuji. Menyanyi dan memuji itu enggak sama, saudara. Kalau menyanyi itu karena kita tahu nadanya, karena kita hafal syairnya. Tapi kalau memuji itu karena kita menyatu dengan apa yang kita katakan. Itu bukan keluar cuma dari mulut kita, tapi sesungguhnya keluar dari hati kita. Perkataan yang sama, kalau saudara peka akan bisa membedakan. Contoh yang barusan saya dapat kemarin saya bagikan juga, kata sayang. Sekarang ini kalau orang sedang jatuh cinta, fall in love, panggilnya sayang. Bahkan belum menikah sudah panggil mama, papa. Kau panggil aku papa, kau panggil aku mama, hanya. Apakah kata sayang yang diucapkan itu benar-benar sayang? Ya, kebetulan di sini yang punya titik lemah itu adalah kaum wanita. Kalau dengar perkataan yang lembut, yang merayu, aduh, orang Perancis bilang kelepak-kelepak. Tak berdayalah dia. Mendengar kata sayang, wah rasanya dunia milik mereka berdua. Padahal banyak orang di bumi ini ngambil tempe dari meja, jatuh ke meja. Apa yang dikatakan? Sayang ya. Tempe jatuh dibilang sayang. Belum 5 menit. Iya, pernah dengar? Katanya juga sayang kan? Tempe lo yang disayang, yang jatuh belum 5 menit. Ambil lagi, sayang.
Nah, saudara, dari pengertian ini, kita boleh menghampiri Tuhan. Kita akan bisa terbaca, kita ini sedang nyanyi atau sedang muji. Ya. Kalau kita punya perasaan, ya, apalagi yang romantis gitu, ya, pasti akan bisa membedakan panggilan itu panggilan mesra atau panggilan yang cuma basa-basi. Kamu ini paling cantik loh seluruh GBI. Wah, mungkin dengar kalimat demikian langsung berbunga-bunga. Di mana-mana ya, tebar senyum. Tapi kalau yang ngerti bahwa cuma basa-basi, maka orang akan berkata, kamu ini bisa aja. Ya, saudara, itulah bedanya antara menyanyi dengan memuji. Maka pakailah akal budi kita dengan bahasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita menghampiri Allah. Waktu kita memuji Tuhan, Dia yang bersemayam di atas pujian kita yang sungguh-sungguh datang kepada Allah yang hidup. Pada itu Dia bersemayam, kehadirannya pasti kita rasakan. Apa yang akan kita dapatkan dengan kehadiran daripada Allah kita? Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Ini yang hadir bersama dengan Allah yang bersemayam di atas pujian daripada umat Israel rohani, yaitu saudara dan saya. Inilah hadirat Allah yang akan memberikan damai sejahtera sukacita yang tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia. Gak mungkin hal itu diberikan oleh setan. Saya berkata, gak mungkin pada waktu kita berbahasa roh menghampiri Allah dengan bahasa rahasia, waktu kita sedang membangun diri sendiri, pada waktu kita menghampiri dengan akal budi, merindukan hadirat Allah bersemayam di atas pujian kita, dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu turun atas kita. Gak mungkin hal itu diberikan oleh setan. Ini yang membedakan. Saudara tiru-tiru pasti gak dapat. Tapi kalau serius sungguh-sungguh, karena memang kita berkenan mendapatkan kasih karunia-Nya untuk menerima bahasa roh, saya yakin itu yang akan kita alami, itu yang akan kita peroleh, itu yang akan kita rasakan, itu yang akan kita nikmati, dan itulah yang terjadi di gereja kita pada waktu kita berbahasa roh, kita menghampiri memuji Allah dengan akal budi. Damai sejahtera yang melebihi segala akal itu jadi bagian kita. Gak mungkin, setan tuh gak bisa memberikan keselamatan, gak mungkin setan memberikan damai sejahtera. Sukacita bisa, tapi kalau damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Allah ini kepada kita, gak mungkin. Gak mungkin. Jangan takut di gereja ini. Kita berbahasa roh, kita mengerti untuk membangun diri kita sendiri. Kita mengerti untuk berbicara dengan hal-hal yang rahasia dengan Allah. Memang kita waktu lakukan itu, orang-orang yang gak berbahasa roh pasti gak akan mengerti, gak akan nangkep.
Saya punya pengalaman waktu ada di Singapura. Saya dengan istri saya jalan ketemu dengan ya masih keluarga kami. Dan karena mereka pernah tinggal di satu daerah namanya Toraja. Maka waktu mereka berdua ngomong-ngomong, jujur saudara, saya jadi orang asing di situ. Saya nggak ngerti nih. Saya coba pasang telinga saya untuk pingin dengar ngomong apa, ya tetap dengar tapi nggak ngerti. Mendadak mereka berdua ketawa-tawa. Saya bingung. Apa nih yang diketawakan? Untung saya nggak punya pikiran yang jelek. Kalau pikiran saya jelek, ini pasti istriku ngetawain aku nih. Sampai begitu. Enggak. Saya ngerti mereka berdua sedang berbincang dengan bahasa rahasia buat antara mereka berdua. Tapi mereka enjoy. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan kepada seluruh jemaat yang ada di GBI Hong Kong. Saya sampaikan kepada setiap orang yang mendengar akan firman hari ini. Jikalau saudara merindukan bahasa roh yang seperti itu, bahasa roh di mana kita ini berbicara dengan Bapa, dengan Allah kita dengan bahasa rahasia, dan mendapatkan damai sejahtera. Datang, bergabunglah, belajarlah, mengertilah kebenaran ini, dan nikmatilah. Tapi bagi yang sudah bergabung, ingat, saya minta mulai hari ini jangan sampai terlupa. Janganlah ada yang tiru-tiru. Yang tiru-tiru stop. Karena itu kita sedang berbicara dengan Bapa. Dan ini membutuhkan sikap. Saudara pernah ketemu dengan Bapak yang saudara sangat kasihi? Ya, kalau di dunia mungkin saudara begitu santainya ngomong sama Bapak sambil telentang di sofa. Teriak-teriak. Tapi bahasa roh yang kita pakai untuk berbicara tentang hal-hal yang rahasia ini harus dengan sikap. Yaitu sikap hati kita. Bahwa kita sedang membutuhkan Allah. Ya. Di tempat kita, di gereja kita ini adalah gereja yang memahami akan hal ini. Karena semuanya mengerti hal yang sama, mereka semua mengerti bahwa berbahasa roh itu adalah untuk kita berbicara dengan hal-hal yang rahasia dengan Allah, untuk membangun diri sendiri. Maka ya nggak ada masalah. Tapi saya tahu kalau ada orang yang baru datang, baru pertama kali hadir, pasti bingung. Untuk itulah perlu adanya rekan-rekan sekerja Allah di tempat ini yang untuk membuka pengertian apa yang sedang terjadi. Bahkan mendorong bagi yang baru hadir, yang belum tahu tentang apa yang sedang kita lakukan untuk ikut pelajaran KOM. Supaya nanti pada akhirnya tiba, mereka mengerti yang namanya bahasa roh ini. Tetapi kalau saudara pulang Indo, nggak boleh sekarang ya, mudik. Kalau saudara berada di gereja yang lain, yang tidak berbahasa roh, saya minta janganlah berbahasa roh dengan suara yang keras. Karena nggak ada artinya buat orang-orang di sekitarmu. Berbahasa roh dengan perlahan hanya untuk kepentingan dirimu sendiri dan jangan mengganggu orang lain. Ya, kalau enggak mereka akan bingung. Seperti saya bingung, istri saya ini ngomong apa nih sama saudaranya. Mereka ketawa, saya juga enggak ngerti. Saya percaya melalui pelajaran ini, maka kita mengerti bahasa roh hanya dipakai untuk gereja kita. Kalau di luar, di gereja lain, kalau saudara ke pasar, ke 7-Eleven, jangan bahasa roh ya. Tidak ada yang ngerti.
Saya tegaskan kembali, kapan saatnya kita berbahasa roh? Ya. Pada waktu kita berinteraksi dengan Allah yang hidup, kita perlu mengerti sikap kita. Ada dua hal yang saya mendorong saudara untuk berbahasa roh. Yang pertama, saat kita goyah sedang goncang jiwa kita. Waktu goncang jiwanya memang ada orang yang cari nightclub, cari diskotik, sedang mencari tempat makan yang enak. Tapi kita cari Allah kita yang hidup. Kita pakai bahasa kita, bahasa rahasia yang Tuhan berikan untuk membangun diri sendiri kita ini, untuk menghampiri Allah. Itulah hal yang pertama. Begitu goncang, goyang iman kita, jiwa kita, bahasa roh. Tapi jangan lupa ada hal yang kedua. Pada waktu kita mengucap syukur atas kemurahan Allah. Pada waktu kita menghampiri Allah untuk mengungkapkan betapa terima kasihnya kita kepada Allah. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Kadang-kadang untuk mengungkapkan itu semua saking banyaknya yang kita dapatkan dari Allah kita. Kita ini sampai nggak bisa ngomong lagi. Akal budi tidak bisa dipakai lagi untuk mengutarakan apa yang sesungguhnya kita rasakan di dalam roh kita. Sehingga kita perlu menggunakan bahasa rahasia, bahasa roh itu. Yang hanya Allah sendiri yang mengetahui. Saya yakin, kalau Allah di surga menangkap bahasa roh kita, mengucap syukur, menghampiri dengan bahasa yang rahasia, dan dia berkenan hadir, dia akan memberikan damai sejahteranya. Dia akan berkenan hadiratnya dinikmati oleh setiap kita. Dan itulah akan membuat roh kita, roh saudara dan saya, akan kembali berkobar-kobar. Tandanya roh kita hidup, sehat, kalau kita melayani dengan segenap hati kepada Tuhan, segenap jiwa, segenap akal budi kita. Dan juga kita mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri. Saya rindu mengajak saudara untuk masuk dalam hadirat. Ingat, jangan cuma nyanyi. Banyak penyanyi yang lain suaranya lebih bagus dari kita. Dan Tuhan tidak membutuhkan suara yang bagus. Malaikat di surga suaranya jauh lebih bagus. Tapi yang dia rindukan dari mulut ciptaannya, yaitu saudara dan saya. Yang dia kasih, yang dia berkati, yang dia jagai seperti biji matanya. Yang dia kirim malaikat-malaikatnya untuk berkemah di sekeliling kita yang takut akan Tuhan. Dan dia menemukan lidah bibir kita itu menghampiri Bapa. Menyanyi memuji dengan akal budi. Dan kita bisa juga menyanyi dan memuji dengan roh kita. Sekali lagi, yang belum mendapatkan bahasa roh, jangan minder, jangan tiru-tiru. Cari Tuhan. Rindukan supaya engkau pun juga menerima karunia roh, bahasa roh itu. Jadi milik saudara untuk membangun hubungan dengan Allah. Hari ini, mari kita bersama-sama menghampiri Tuhan. Yang nanti bisa berbahasa roh, pakailah bahasa roh yang hanya bisa. Dengan akal budi, saudara boleh teruskan pujian ini. Hampiri Tuhan dan katakan, Kembal Tuhan Maha Kudus, dengan darah anak domba, ku masuk dengan hatiku
menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kami sembah Engkau, Allah yang kudus. Kami hampiri Engkau, ya Tuhan. Kami datang kepadamu, inilah kami yang merindukan akan Engkau, hadirat-Mu yang memulihkan tubuh roh dan jiwa kami untuk kembali mengasihi, melayani. Akan Engkaulah yang hidup, kenaralah basuh. Kiara la basana yara la base, kenara la baso. Barapata kaya la basi, kidiara la barala bayana mainda kaya la basi. Papa, Papa, kami hampiri Engkau Tuhan, kenara la baso. Haleluya, haleluya, haleluya. Di hari-hari ini, di tengah situasi yang tidak ada kepastian, dengan adanya COVID-19 yang ada di Hong Kong ini, dengan segala efek yang akan terjadi di belakangnya nanti. Banyak di antara kami yang membutuhkan tempat perhentian itu, Tuhan. Sabat. Biarlah kami yang menyadari ini. Kami mengerti bagaimana caranya kami menghampiri Tuhan. Kami tahu apa yang harus kami perbuat. Dan kami mau untuk melakukannya. Melalui pelajaran 2 kali ibadah online ini. Biarlah Engkau melengkapi setiap kami. Supaya tubuh, jiwa, dan roh kami terpelihara
terjaga, bahkan sempurna, tidak bercacat dan bercela. Pada waktu Tuhan nanti datang untuk menjemput kali yang kedua. Sehingga tak sia-sialah kami dalam melayani, di dalam kami mengasihi. Akan Engkau Allah yang hidup, Allah yang mendengar dan Allah yang menjawab, Allah yang mengerti dan Allah yang meresponi, Allah yang siap untuk memberikan yang terbaik buat setiap kami yang mau bersungguh hati datang kepadamu, berharap dan mengandalkan akan Engkau. Kau melihat setiap kami yang mengikuti ibadah online ini, dimanapun berada, biarlah Roh-Mu yang akan mengajar, mengurapi, menerangkan jauh lebih dalam daripada apa yang mampu hamba bagikan. Dan buat kami hidup di dalamnya. Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Amin. Kita angkat kedua tangan kita angkat hati kita. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah itu. Berkat rohani, jasmani, dan materi yang akan memulihkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Dicurahkan melalui putra yang tunggal Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan membawa kita hidup dalam rencana Allah. Tergenapi mulai saat ini sampai Tuhan menjemput di awan-awan yang permai. Yang percaya diberkati bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.